Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah kimia lingkungan. Kali ini kita masuk materi ke 5, yaitu kimia geosferik. Geosfer itu apa? Geosfer adalah bumi yang padat atau bagian atau tempat di mana manusia hidup dan mendapatkan makanan, mineral, dan bahan bakar yang berasal dari sumber daya alam. Geosfer itu punya kapasitas penyangga yang tidak terbatas terhadap gangguan manusia. Maksudnya gimana? Kita itu di atas geosfer ini membangun gedung yang tinggi, pabrik, perumahan, itu tentu bebannya itu berat, gitu kan. Dan geosfer aman-aman aja, kuat, menyangga gitu. Karena kapasitas penyangganya tidak terbatas. Itu yang dimaksud. Tapi ringkih dan rusak karena aktivitas manusia, misalkan pembuangan limbah, kemudian penebangan yang luar biasa yang menyebabkan erosi, kan seperti itu. Itu yang disebut cukup ringkih, itu maksudnya itu. Contohnya adalah fenomena pencemaran atmosfer seperti CO2 yang berlebih dan hujan asam. Yang keduanya itu punya potensi terhadap perubahan besar terhadap geosfer. Kalau kelebihan CO2 menyebabkan pemanasan global yang otomatis mengubah iklim. Kalau hujan asam itu otomatis pH rendah ya, itu menyebabkan perubahan secara drastis daya larut kecepatan oksidasi reduksi mineral. Sementara erosi itu bisa terjadi pencucian lapisan tanah secara berlebih pada tanah pertanian. Geosfer itu juga dijadikan manusia sebagai apa? Menimbun bahan kimia, tempat pembuangan limbah, gitu. Nah, aktivitas manusia tersebut di permukaan bumi itu dapat mempengaruhi iklim. Bisa terjadi perubahan albedo. Albedo itu apa? Suhu permukaan. Jadi suhu permukaannya itu bisa berubah. Kenapa? Itu adalah pengaruh secara signifikan, secara langsung yang menjadi persentase direfleksikannya saat radiasi sinar matahari oleh permukaan air. Nah, salah satu pengaruh terbesar itu yang tadinya itu tanah biasa yang bukan gurun, ternyata berubah jadi gurun yang baru gitu. Geosfer yang paling penting bagiannya adalah tanah, karena merupakan medium untuk menghasilkan berbagai makanan. Di situ kita menanam tanaman, gitu, bahan makanan pokok, sayuran, dan lain sebagainya. Tanah itu adalah lapisan selaput tipis pada permukaan bumi. Ia tipis jika dibandingkan dengan luas bumi secara keseluruhan. Tapi walaupun merupakan lapisan selaput tipis, tapi ini sangat penting karena menyediakan berbagai sumber daya untuk kelangsungan makhluk hidup secara umum, manusia secara khususnya ya. Tanah menyediakan sumber daya yang diperlukan bagi kehidupan untuk semua makhluk hidup dan menjadi habitat atau tempat tinggal bagi manusia. Sehingga kita harus menjaga kelestarian tanah ya. Tanah itu campuran berbagai mineral, bahan organik, dan air yang mendukung kehidupan tanaman. Tanah punya struktur yang lepas dan mengandung bahan padat dan rongga udara. Di dalam tanah ada bagian mineral yang sebenarnya itu terbentuk dari batuan induk. Batuan induk yang kemudian melewati proses pelapukan entah fisika, kimia, atau biologis. Jadi susunan bahan organik tanah itu terdiri atas sisa biomas dari penguraian atau pembusukan. Di dalam tanah kita bisa menemukan bakteri, fungi, dan hewan lain ya. Nah, untuk fraksi pada tanah yang produktif itu terdiri dari 5% bahan organik dan 95% bahan anorganik. Beda lagi dengan tanah gambut. Kok tanah gambut itu 95% bahan organik. Ada lagi tanah lain yang dia hanya punya 1% bahan organik. Gitu. Jadi beda-beda tergantung jenis tanahnya. Gitu. Jadi jenis tanah tertentu punya lapisan yang berbeda jika semakin dalam. Ini disebut dengan horizon.
Horizon itu ada horizon A, B, dan horizon C. Horizon A atau tanah atas atau topsoil itu lapisan di mana aktivitas biologis berjalan secara maksimum dan mengandung banyak bahan organik tanah. Kalau horizon B atau subsoil menerima material seperti bahan organik, garam, partikel clay dari lapisan tanah atas. Jadi horizon A dan B itu saling berkaitan gitu. Jadi B itu menerima dari horizon A. Sementara kalau horizon C itu terdiri dari hasil pelapukan batuan induk di mana tanah berasal. Pada horizon A, ion logam dan partikel tanah liat itu mudah mengalami pencucian. Nah, perlu diketahui bahwa di dalam tanah itu terdapat air dan udara. Air itu untuk memproduksi, untuk proses produksi sebagian besar bahan tanaman. Nah, melalui tanaman, air itu juga bisa menguap yang disebut transpirasi. Tanah itu berbeda-beda kekuatannya untuk melepaskan air. Tergantung apa? Tergantung rongga di dalam tanah atau pori-pori pada struktur tanah. Jadi ada yang mudah terlepas, ada yang susah terlepas. Kalau kayak clay, itu air susah dilepas karena diikat kuat. Tapi kalau yang biasanya, apalagi di dalam rongga besar, itu air mudah terlepas. Nah, kemudian bagaimana dengan ion logam? Nah, ion logam itu bisa memberikan efek toksik atau racun pada beberapa tanaman jika konsentrasinya tinggi. Ia juga membentuk oksida tidak larut yang dapat menyumbat saluran air. Itu kita bahas air ya. Bagaimana dengan udara? Di dalam tanah juga ada udara, tapi jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan udara atmosfer. Itu hanya 15% saja. Nah, tadi sudah disampaikan ya, tanah produktif itu bahan organiknya hanya 5% dan anorganik itu 95%. Tapi walaupun hanya punya 5% bahan organik, itu berperan penting karena jadi sumber makanan bagi mikroorganisme. Kemudian untuk bahan organik di dalam tanah, itu biasanya tidak larut dan relatif tahan terhadap penguraian yang disebut dengan humus. Humus itu tersusun dari fraksi dasar berupa asam humat dan sulfat serta fraksi tidak larut berupa humin. Nah, senyawa atau bahan organik dalam tanah tuh ada humus, kemak, resin, dan lilin, sakarida, nitrogen dalam bahan organik, dan senyawa fosfor. Lignin itu salah satu sumber penting dari bahan organik yang resisten atau tahan terhadap degradasi di dalam tanah. Gitu. Nah, ini tadi kan ini ingat ya, nitrogen dan lain-lain ini itu di dalam bahan organik. Tapi ada juga yang tidak di dalam bahan organik, nitrogen, fosfor, kaliumnya. Misalkan nitrogen dalam bentuk ion nitrat, nah itu anorganik. Kemudian fosfor dalam bentuk ion, itu juga anorganik. Gitu. Jadi bisa dibedakan ya. Tanah yang kayak nitrogen itu menghasilkan protein yang tinggi dan membuat tanaman menjadi lebih produktif. Biasanya nitrogennya dalam bentuk ion nitrat. Tapi untuk beberapa tanaman memang dianggap sebagai racun. Nitrogen juga bisa dalam bentuk amonium, di mana bakteri nutrifikasi nanti mengubahnya menjadi ion nitrat. Kalau misalkan pas lagi musim kemarau nih, lalu kita memupuk tanaman terlalu banyak, maka sebenarnya di situ ion nitratnya tuh banyak. Berlebih dan justru menjadi racun dan herbivora aja bisa keracunan gitu. Nah, tadi ada nitrogen, ada fosfor ya. Fosfor dalam tanah itu juga dalam bentuk ion fosfat ya. Kemudian kalau kalium itu dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang relatif tinggi. Karena mengaktifkan beberapa jenis enzim dan memegang peranan penting dalam keseimbangan air dalam tanaman. Manusia juga butuh kalium kan. Kemudian selanjutnya adalah reaksi asam basa dan ion exchange dalam tanah. Kapasitas pertukaran kation dalam kemampuan suatu sedimen atau tanah untuk menukar kation dinyatakan dengan cation exchange capacity atau CEC.
Sisi adalah jumlah mili ekivalen dari kation monovalen yang dapat ditukar per 100 gram tanah kering. Mineral tanah liat atau clay menukar kation karena adanya muatan negatif pada permukaan mineral tersebut. Peristiwa pertukaran kation di dalam tanah itu mekanisme di mana tanaman itu jadi punya kalium, kalsium, magnesium, dan logam-logam mikro yang esensial. Yaitu didapatnya dari peristiwa pertukaran kation. Nah, pertukaran itu contohnya gini. Ion logam hara terserap akar tanaman. Ion hidrogen bertukar dengan ion metal. Nah, jadi pertukaran-pertukaran itu memungkinkan ya si tanaman itu jadi dapat macam-macam ion ini gitu kan. Tanah itu bertindak sebagai buffer dan menahan perubahan pH. Luar biasa kan? Nah, tanaman dapat tumbuh baik pada kondisi pH mendekati netral atau normal. Jadi kurang lebih 6-8. Kalau tanah terlalu asam, itu apa yang perlu dilakukan? Salah satu caranya adalah menambahkan kalsium karbonat ke dalam tanah. Tapi kalau misalkan tidak hujan atau kemarau atau curah hujan rendah, itu justru tanah menjadi sangat basah karena ada garamnya, Na2CO3. Begitu. Hara makro dan mikro dalam tanah. Hara itu dibagi dua, jadi hara makro dan hara mikro. Hara makro itu unsur yang terjadi dalam konsentrasi tinggi. Kalau mikro itu unsur yang penting pada konsentrasi yang sangat rendah saja. Jadi biasanya untuk kerja dari enzim esensial. Hara makro itu contohnya karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, belerang. Nah, itu hara makro. Jadi butuh banyak nih. Karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan belerang. Kalau yang dalam jumlah sedikit atau unsur hara mikro itu boron, klor, tembaga, besi, mangan, molibden, natrium, vanadium, dan seng. Nah, ini dikit aja. Kalau banyak justru nanti bisa menimbulkan efek toksik. Gitu. Sekarang kita membahas hara makro. Jadi kalau karbon, hidrogen, dan oksigen itu diperoleh dari atmosfer. Kalau nitrogen melalui kinerja bakteri pengkilat nitrogen itu bisa langsung dari atmosfer kan, karena atmosfer itu mayoritas 70% lebih itu nitrogen. Kalau misalkan kurang hara, itu bisa diantisipasi dengan pemupukan. Harusnya tanah itu cukup kalsium, tapi kalau kurang kalsium, artinya itu tidak umum. Nah, kemudian kalau tanah yang bersifat asam, itu perlu ditambahkan kandungan basa seperti kalsium karbonat ya. Contohnya seperti itu. Pengapuran itu penting. Kalsium itu digunakan tanaman ya. Pencucian oleh asam karbonat menyebabkan defisiensi kalsium dalam tanah. Gitu. Jadi kalsium itu penting untuk tanaman. Kalau misalkan tanah itu asam, maka kalsium kan diserap tuh untuk menetralkan kan. Nah, karena untuk menetralkan itu, jadi kalsium yang sebenarnya dibutuhkan oleh tanaman itu kurang. Kekurangan itu yang disebut dengan defisiensi kalsium dalam tanah. Gitu. Kemudian magnesium terikat kuat di dalam mineral. Nah, seberapa besar magnesium itu dibutuhkan dalam tanah, ketersediaannya itu tergantung dari rasio kalsium per magnesium. Jika rasio tinggi, magnesium dalam tanah hanya sedikit dan terjadi defisiensi magnesium. Begitu. Kemudian kalium dan natrium yang berlebih juga menyebabkan defisiensi magnesium. Jadi defisiensi magnesium itu bisa karena kalsium yang tinggi, kalium dan natrium yang berlebihan. Belerang dari tanah diasimilasi oleh tanaman sebagai ion sulfat dan juga diabsorpsi oleh daun sebagai sulfur dioksida pada daerah yang terjadi pencemaran SO2 di atmosfer. Tapi kalau tinggi itu dapat menyebabkan
kematian pada tanaman. Saya sedikit mulas ya. Jadi kita membahas kimia geosferik, berawal dari geosfer dulu. Geosfer itu bumi yang padat atau bagian tempat kita hidup dan mendapatkan berbagai sumber daya alam ya. Kapasitasnya tidak terbatas tapi gampang rusak ya. Jadi rusaknya bisa kelebihan CO2, kemudian hujan asam gitu. Itu juga menyebabkan kerusakan geosfer. Geosfer juga untuk menimbun bahan beracun gitu kan. Semua aktivitas manusia itu dapat mempengaruhi iklim. Begitu. Dan yang signifikan itu jika muncul gurun yang baru. Bagian yang terpenting dari geosfer adalah tanah. Tanah ada selaput tipis, tapi di situ tanah menyediakan berbagai sumber daya. Kemudian sifat-sifat tanah itu tanah merupakan campuran berbagai mineral, bahan organik dan air. Kemudian struktur tanah itu padat dan ada rongga udaranya. Di dalam tanah ada mineral yang sebenarnya merupakan hasil dari pelapukan batuan induk, kemudian ada macam-macam nih yang di dalam tanah. Kalau tanah produktif itu 5% bahan organik, 95% anorganik. Kalau gambut 90% dan macam-macam nih gitu. Walaupun ini 5%, tapi ini penting sekali karena ini jadi bahan makanan dari makhluk hidup. Kemudian lapisannya berbeda-beda jika makin dalam yang disebut horizon. Horizon itu ada A, B, C, topsoil, subsoil, sama yang C itu tersusun dari pelapukan batuan induk. Kemudian ternyata di dalam tanah ada air dan udara, walaupun udara hanya sedikit. Kalau air itu sangat penting untuk tanaman ya, dan air bisa diikat kuat dan diikat tidak sekuat rongga besar gitu, lemah. Misalkan clay gitu. Nah, air itu juga bisa melarutkan ion logam, tapi justru memberikan efek toksik. Ya, selain itu juga menyumbat saluran air karena membentuk oksida tidak larut. Kemudian ini punya peran penting. Kemudian ada yang namanya humus gitu kan, bahan tidak larut dan relatif tahan terhadap penguraian. Nah, humus terdiri dari asam sulfumat, sulfat, dan fraksi tidak larut berupa humin gitu kan. Kemudian ini adalah contoh bahan organik dalam tanah ya. Loh, ini kok ada nitrogen? Oh, ini nitrogen dalam bahan organik, bukan ion ya. Kalau ion fosfor atau ion nitrogen dia masuknya anorganik gitu. Jadi ini dalam bentuk ion-ion nih. Gitu. Nah, ion nitrogen itu penting gitu. Tapi kalau berlebihan itu nanti misalkan melalui pemupukan itu justru nanti menyebabkan keracunan gitu. Kemudian kalau kalium itu butuh dalam jumlah besar, ini hubungannya sama hara makro. Sesudah ini kita bahas kan di slide selanjutnya. Kemudian reaksi asam basa dan ion exchange. Dengan ion exchange ini memungkinkan tanaman itu mendapatkan berbagai macam ion karena tanah sebagai buffer dan menahan perubahan pH gitu. Nah, kemudian ini hara makro dan mikro ya. Makro itu ini apa saja, mikro itu ini. Kalau makro itu harus jumlah banyak, konsentrasi tinggi. Kalau mikro itu hanya butuh sedikit saja karena hanya untuk kerja dari enzim esensial. Kemudian hara makro ini ada macam-macam nih. Karbon, hidrogen, oksigen, kemudian nitrogen, kemudian tanah itu kalau kurang unsur hara perlu pemupukan gitu kan. Kemudian tanah itu harus cukup kalsium, jangan sampai defisiensi kalsium. Kemudian ada juga magnesium. Nah, jangan sampai defisiensi magnesium juga. Dan ini tergantung rasio kalsium per magnesium. Kemudian juga dipengaruhi kalium dan natrium yang berlebihan juga. Gitu. Kemudian belerang itu diasimilasi oleh tanaman sebagai ion sulfat. Selain itu belerang juga diabsorpsi oleh daun sebagai sulfur dioksida. Tapi kalau berlebih SO2-nya itu bisa mematikan
tanaman. Begitu ya. Itu adalah gambaran terkait kimia geosferik. Semoga menjelaskan dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.